Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Janda Supardi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu menjadi manajer proyek. Langsung saja ke poin pembahasan. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, apa itu manajer proyek? Itu kita akan membahas dulu mengenai manajer proyek itu sendiri. Apa skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek? Dan yang terakhir, apa saja tugas dan tanggung jawab manajer proyek itu? Yang pertama, apa itu manajer proyek? Manajer proyek adalah seorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian, day-to-day, pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Jelas ya. Jadi itu yang pengertian umum mengenai manajer proyek. Yang pertama, ada 9 skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Teman-teman rekan sekalian boleh lihat sendiri, karena di poin ini akan kita bahas secara lebih rinci. Baik, langsung ke poin bahasan. Yang pertama, kepemimpinan. Sebuah proyek sangat membutuhkan kerjasama antar anggota tim. Jelas. Di sini diperlukan seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh. Seorang bisa mengkoordinir dan bisa mengarahkan anggota tim agar apa yang akan dikerjakan selalu merujuk pada tujuan proyek, agar semua komponen tim proyek tunduk pada satu aturan. Jadi kepemimpinan ini merupakan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang pemimpin proyek, dimana dengan jiwa kepemimpinan ini seorang manajer proyek harus bisa memberikan arahan kepada tim secara keseluruhan agar proyek sesuai dengan tujuan. Jelas sekali ya, itu penjelasannya. Keahlian memecahkan masalah. Seorang manajer proyek dituntut untuk bisa memecahkan semua permasalahan yang terjadi selama proyek berlangsung, karena seorang manajer proyek harus bisa membuat satu solusi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Jadi seorang manajer dituntut memang untuk bisa memecahkan semua masalah yang terjadi saat proyek berlangsung, baik itu permasalahan yang teknis atau non teknis, dan permasalahan secara manajerial, semuanya lah yang berkenaan dengan saat pada pelaksanaan proyek nanti. Selanjutnya, keahlian untuk menulis. Dengan penulisan yang jelas, singkat, dan padat, serta mengenai sasaran, maka tidak akan menjadi salah interpretasi atau salah penafsiran dalam pelaksanaan proyek. Jadi keahlian dalam hal menulis ini juga merupakan hal yang dapat dianggap tidak boleh dianggap remeh gitu. Karena dengan penulisan yang jelas ya, maka itu tidak akan menjadi yang akan mengakibatkan salah satu interpretasi gitu. Selanjutnya, keahlian melakukan presentasi. Nah, seorang manajer proyek dituntut untuk bisa menuangkan ide-idenya dalam satu bentuk orasi. Dalam hal ini adalah presentasi di dalam suatu forum pertemuan rapat proyek maupun di luar kegiatan rapat. Seorang manajer proyek yang baik adalah seorang manajer proyek yang bisa melaksanakan presentasi atau memberikan penjelasan secara simpel, lugas, dan mudah dimengerti. Mungkin di sini maksud presentasi itu ya menjelaskan ide-ide yang berkenaan dengan proyek itu sendiri. Ya, jadi memang suatu hal yang bisa presentasi itu kan ibaratnya kita bagaimana kita menyampaikan kepada audiens kita, meyakinkan audiens kita mengenai tujuan dari proyek kita sendiri. Jadi memang sangat diperlukan keahlian dalam melakukan presentasi tersebut. Nah, kalian berkomunikasi. Dengan berkomunikasi yang baik, maka akan terjalin hubungan yang baik antar anggota tim. Untuk itulah, dalam hal suatu proyek dibutuhkan manajer proyek yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik
kemampuan komunikasi yang bisa menghubungkan semua anggota tim agar dalam berkoordinasi dengan baik. Mungkin di sini lebih ditekankan untuk ketua tim mungkin ya, bagaimana dia berkomunikasi. Dalam presentasi pun ya kalian berkomunikasi ini diperlukan juga. Tuh. Baik, lanjutnya kita akan materi saja itu keahlian menjalankan tim. Nah, kalian menjalankan tim adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi seorang manajer proyek. Karena dalam hal ini lebih berkaitan dengan faktor kemanusiaan, bukan faktor teknis suatu proyek. Untuk menjalankan tim, seorang manajer proyek harus memiliki karisma yang tinggi, harus memiliki bawa. Nah, ini pun sepertinya lebih tekankan ke pemimpin proyek ya. Yang manajer proyek ini memang harus memiliki suatu ketegasan juga dalam menjalankan tim. Selanjutnya, profesionalisme. Ini jelas ya, seorang manajer proyek yang baik harus bisa membedakan kapan saya bertindak sebagai pemimpin satu proyek dan kapan berlaku sebagai teman. Nah, gitu. Jelas. Kemampuan yang handal untuk mengatur. Kemampuan untuk mengatur orang lebih bersifat manajerial, lebih bersifat seni dan psikologis. Oleh karenanya tidak menjamin bahwa seorang dengan kemampuan teknis yang tinggi bisa mengatur orang atau tim yang dia pimpin. Kalau mimpin kan kalau kepemimpinan tadi mungkin lebih ke dalam hal mengatur ke depan itu kita bagaimana, terus secara teknisi mungkin ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini itu lebih ke mengatur anggotanya saat di luar teknisi gitulah. Selanjutnya, pengetahuan tentang manajemen proyek. Ini jelas sih sebetulnya ya. Seseorang manajer proyek nggak tahu manajer proyek itu nggak mungkin gitu. Mungkin di sini lebih harus benar-benar paham gitu. Hal bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek atau pemimpin proyek yaitu pengetahuan tentang manajemen proyek atau sering disebut dengan knowledge of project management. Hal ini tidak dapat dianggap remeh karena pengetahuan ini merupakan peta manajemen proyek. Seorang yang ingin sampai pada tujuan tentu harus memiliki dan melaksanakan perjalanan sesuai dengan peta yang benar. Oh ya, maksudnya lebih terarah lah. Terus punya step by stepnya kita harus gimana, ini kita gimana menjalankan proyek ini sampai mencapailah tujuan itu. Gitu. Nah, dari sekian yang kita bahas, mengapa seorang manajer proyek itu harus memiliki keahlian yang tadi ya sampai 9 poin. Rupanya tanggung jawab yaitu tugas tanggung jawab juga cukup banyak ya. Ada 11 tugas tanggung jawab seorang manajer proyek. Yang pertama, mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek, sumber daya manusia dan material. Memimpin tim proyek pada setiap phase proyek. Ini jelas ya. Di setiap step by step proyeknya itu harus benar-benar terpimpin. Mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Estimasi itu maksudnya kayak memperhitungkan lah anggaran proyeknya. Mengidentifikasi dan mengolah semua isu dan risiko pada sebuah proyek. Ini mungkin maksudnya lebih antisipasi gitu. Kita harus memikirkan, mengidentifikasi misalnya akan ada ini, akan itu, bagaimana kita menanggulanginya, lebih seperti itu ya. Terus membuat dan mengolah perencanaan proyek. Nah, ini kan ibaratnya kalau udah kita mengidentifikasi satu risiko yang mungkin akan terjadi nanti, nah,
sekarang kita akan membuat perencanaannya untuk menanggulanginya gitu. Mengelola semua perusahaan yang terjadi pada sebuah proyek. Mengelola perubahan yang terjadi pada sebuah proyek. Ya, apapun yang terjadi harus dikelola dan harus tertata dan dimanajemen dengan baik. Ya, maksudnya di sini ya. Meyakinkan bahwa semua penugasan dan deliverable proyek tetap berada pada track atau jalur dan tidak melebihi biaya yang telah diterapkan. Ya, jelas ya kalau seandainya pengeluaran lebih besar dari yang direncanakan, tentu akan bermasalah terhadap proyek itu sendiri nanti. Jadi memang semuanya harus sesuai dengan anggaran. Ya. Mengidentifikasi politik organisasi dan memerankan dengan baik. Maksudnya itu kan di manajemen itu kan nanti ada tuh bagian-bagiannya. Nah, semuanya itu bisa memerankan bagaimana posisi dia dengan baik. Bagi seorang manajer proyek ini benar harus bisa memerankan diri bagaimana menjadi manajer proyek sesuai dengan kriteria yang tadi yang saya jelaskan 9 poin itu ya. Mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. Ini berkas-berkasnya disimpan lagi agar nanti saat diperlukan suatu waktu diperlukan, ya kalau udah berkas diurus dengan baik akan nyaman saat mengurusnya gitu. Dan terakhir, mengkomunikasikan dan mengelola kemajuan proyek melalui rapat dan laporan. Jelas, jadi setiap ada perkembangan di step by stepnya dilaporkan, adakan rapat agar di forum juga nanti bisa disanggah gitu apa yang diperbaiki, apa yang harus kita kembangkan. Makanya seorang manajer proyek itu harus bisa mencatat, bisa menulis melakukan presentasi dengan baik juga ya. Jadi dari kepemimpinan tadi ya, saat rapat dia juga pandai dan memimpin rapat, presentasi ya. Jadi mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Saya sudah sampai sekarang. Saya sudahi presentasi. Sekian dan terima kasih.